Oke, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu dengan kalian meskipun masih dalam online ya. Kelas 10 belum ada yang masuk ke cottage kan? Belum ada kan ya? Ada kabar nggak kalau kelas 10 ada? Belum, Pak. Alhamdulillah kalau belum ada. Karena kelas 11 sekarang sudah mulai ini ya, sudah mulai banyak yang masuk ke cottage dan ada sebagian juga yang dipulangkan ke rumah. Jadi tadi belajarnya juga ada yang dari rumah. Oke. Seperti biasa Bapak kabarkan dulu apa yang terjadi di luar sana, barangkali kalian membutuhkan kabarnya. Sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 total kasus yang teridentifikasi positif itu ada 500.000 lebih. Jadi yang positif per tanggal 21 itu kalau ditotalkan dari bulan Januari sampai tengah Februari ini ada 500.000 kasus positif. Itu yang aktif ya, yang aktif. Yang sembuhnya sudah banyak, tetapi yang masih aktif sekitar 500.000. Jadi kalau dengar berita menurut Menteri Kesehatan itu katanya epicentrum atau penyebaran Omikron itu lebih banyaknya atau terpusatnya justru bukan di Jakarta lagi, tetapi sekarang sudah bergeser ke Jawa Barat. Di mana di beberapa kota di Jawa Barat sudah lebih dari, ada beberapa kota yang sudah sampai lebih dari 10.000 yang terdeteksi positif ya. Khususnya di Bandung, karena di Bandung merupakan kota yang padat dan kota yang banyak sekali orang-orang pendatang ya dari luar kota, itu mudah masuk dan keluar di sekitaran kota Bandung. Tapi persisnya Bapak kurang tahu datanya yang dari kota Bandung ya. Saya tahu Bapak cuman yang dari Jawa Barat aja itu lebih dari 10.000 lebih lah pokoknya. Per tanggal 21 ini juga ada 25.000 kasus baru di seluruh Indonesia. Tapi tepatnya Bapak kurang tahu, tapi 25.000 lebih. Gitu ya. Dan khususnya di sekolah kita kelas 11 dan kelas 12 tadi Bapak kabarkan bahwa sebagian besar kelas 11 dan kelas 12 itu berada di cottage, sebagian laginya di rumah, dan yang tersisa yang sehat itu yang ada di asrama itu bisa kita hitung dengan jari lah. Paling ada 7-8 orang yang satu kelas ya, per satu kelas. Jadi jangan sampai kelas 10 juga ada yang terdeteksi positif, tetap jaga protokol kesehatan, kemudian jangan lupa untuk selalu cuci tangan setiap kali berkegiatan. Kemudian kalau menerima paket atau makanan dari luar atau jajan di luar juga jangan lupa untuk selalu menjaga protokolnya, pakai masker. Kemudian kalau diterima barangnya, habis itu langsung dikeluarkan barangnya, kemudian langsung cuci tangan sebelum makan ya. Bapak harap kelas 10 tidak ada yang terdeteksi sampai varian Omikron ini mereda. Di prediksi Bapak sampai akhir Maret ya baru bisa mereda. Oke. Bapak mau nanya. Boleh. Gimana? Mau nanya apa? Bapak kan yang kan kayak udah banyak gitu ya, Pak. Kenapa kita belum dipulangin? Oke, masalah pulang. Masalah pulang ini kemarin sudah dibahas sama Ibu Kepala Sekolah hari apa ya? Bapak lupa. Hari Minggu kemarin ya, benar. Senin kemarin kalau tidak salah. Itu sudah dibahas oleh Ibu Kepala Sekolah. Jadi kita tidak mengambil kebijakan untuk memulangkan kalian,
Karena justru kalau misalkan dipulangkan kita takutnya malah makin menyebar gitu. Jadi mungkin bisa jadi kalau misalkan dipulangkan kalian di sini sehat tetapi nanti pas nyampe rumah jadi sakit, ya bisa jadi. Karena selama perjalanan itu kan kita nggak tahu kejadiannya atau kondisinya seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau yang sakit terus dipulangkan itu juga nggak kita ambil, karena kalau misalkan yang sakit kemudian teridentifikasi positif terus malah pulang ke rumah malah nantinya nularin ke orang-orang rumah gitu ya. Kemudian kita juga sudah menyiapkan fasilitas kesehatan yang cukup banyak ya, cukup lengkap. Jadi jangan khawatir kalaupun ada yang sampai sakit, dan yang di cottage juga kan mereka itu dapat penanganan yang maksimal gitu ya. Jadi kita nggak ngambil kebijakan dipulangkan atau memulangkan kalian karena kita anggap situasinya masih bisa kita kendalikan. Jadi sampai sekarang meskipun banyak yang masuk ke cottage, tetapi masih bisa kita kendalikan secara internal. Kalau ini prediksi Bapak ya, kalau tiba-tiba kita tidak bisa menghandle, nanti kemungkinan besar akan dipulangkan. Tetapi itu kemungkinannya kecil karena kita sudah mempersiapkan sampai hal yang paling buruk, yaitu ketika semua musyrifah, semua pengasuh itu terdeteksi semua atau terkonfirmasi positif semua, itu juga kita sudah pertimbangkan bagaimana skenarionya dan bagaimana cara penanganannya, kemudian bagaimana untuk menghandle kalian yang ada di asrama juga, itu sudah semuanya kita udah persiapkan, sehingga jangan khawatir, kalian akan tetap kita perhatikan atau kita jaga, jangan sampai kalian terdeteksi positif atau terindikasi kena gejala ya. Kemudian kalian juga kita pastikan akan bisa tetap belajar, baik itu hafalannya, halakohnya, kemudian belajar secara regulernya juga masih kita jamin kalian bisa mengerjakannya atau melaksanakannya dengan lancar. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Aku mau nanya, Pak. Boleh. Kita sampai nanti terus online. Kalau di surat yang kemarin Bapak terima, itu kita online sampai tanggal 27 Februari. Jadi kemarin kan ada pengumuman online dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 18 Februari. Kemudian diperpanjang kemarin, baru hari Minggu kemarin ada surat perpanjangan online sampai dengan tanggal 27 Februari. Sampai online terus nggak Pak? Kita masih belum tahu karena kondisinya juga kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kalau kondisinya ke depannya sudah mulai membaik, insya Allah kita akan kembali offline. Tetapi kalau misalkan ternyata sampai dengan tanggal 27 Februari ini situasi masih belum membaik, masih seperti ini ya, masih sama. Tapi Bapak harap jangan sampai memburuk. Bapak prediksikan situasinya masih sama, yaitu kelas 11 dan kelas 12 ada yang keluar. Kalau ada yang keluar berarti nanti ada yang masuk sampai dengan akhir Februari ini. Dan kalau situasinya seperti itu maka masih online sampai dengan bulan Maret nanti. Begitu. Tapi Bapak harap sampai tanggal 27 Februari nanti kita udah bisa, setelah itu kita bisa offline lagi ya. Tapi Bapak katakan sampai tanggal 27 Februari kita masih online. Setelah itunya Bapak juga belum tahu. Setelah tanggal 27 Februari Bapak belum tahu masih online atau enggak. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Bapak? Ya. Bapak? Iya. Kalau misalkan kan kita ntar PTS-nya online. Kalau masalah jaringannya nanti gimana Bapak? Kalau misalnya kan kita PTS offline aja kita jaringannya putus-putus gitu Pak. Apalagi kalau online di asrama gitu.
Ya, itu kita sedang persiapkan untuk jaringan internet ya, karena masalah ini baru timbul setelah sekarang ini ya. Karena sebelumnya itu kita nggak pernah online di asrama, khususnya di kelas 10. Kita belum pernah online di asrama sesering ini ya. Karena waktu online di asrama pun paling beberapa orang aja, sisanya masih online di rumah gitu ya. Nah, kita sedang persiapkan, insya Allah minggu ini, Bapak prediksikan nggak sampai akhir minggu depan itu ada jaringan internet yang baru yang dipasang di masing-masing lantai. Jadi setiap lantai nanti dapat jaringan internet yang lebih baik, lebih ekstra. Jadi jangan khawatir, nanti PTS nanti insya Allah semua jaringannya sudah bisa online dan tidak akan terganggu dan tidak akan mengganggu pengerjaan kalian selama PTS. Kalaupun jaringannya masih belum benar, kita sedang persiapkan aplikasi yang bisa kalian kerjakan atau bisa kalian dapatkan nanti melalui Musyrifah, nanti di-download oleh pengasuh kalian, yaitu aplikasi yang mengerjakan soal, nanti aplikasinya offline. Jadi nanti setelah kalian mengerjakan secara offline, nanti tinggal datanya aja di-upload ke ini ya, ke pengawas atau ke penguji gitu. Ini sedang kita persiapkan situasi dan kondisi yang paling buruknya, jadi jangan khawatir. Begitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Pertanyaannya terjawab, Zaha? Terjawab, Pak. Makasih. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak ada, kita langsung saja mulai pertemuan kita atau pembelajaran kita. Terakhir kalau tidak salah, kita sampai di ini ya, gaya apa nih? Gaya normal, ya gaya normal. Gaya normal ini latihan soalnya sudah, kemudian kita juga sudah mempelajari gaya normal pada benda yang bergerak vertikal, di mana gaya normalnya itu bergantung dengan arah gerak dari bendanya atau dari tempat bergeraknya ya. Di situ ada orang naik lift, nah bergantung sama liftnya itu apakah dia bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Kemudian contoh soalnya juga sudah Bapak berikan dan pengerjaannya juga sudah. Nah terakhir kalau nggak salah Bapak ngasih tugas untuk latihan soal halaman 169 nomor 25. Nah silahkan bagi yang sudah tahu jawabannya atau sudah mengerjakan boleh membuka mic-nya kemudian menyebutkan atau menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Nomor 25 halaman 169. Bapak, Iya. maaf suaranya agak putus-putus gitu, Pak. Oh, suaranya putus-putus ya. Sebentar, berarti Bapak ganti mic dulu. Cek, cek. Suara Bapak terdengar? Terdengar, Pak. Masih putus-putus nggak? Udah nggak kan ya? Tapi masih agak putus-putus juga, Pak. Oh ya, sudah. Berarti ini jaringan internet Bapak yang sedang bermasalah. Bentar Bapak cek dulu.
Cek 1 2 gimana sekarang? Udah lancar belum? Udah, Pak. Oke. Balik lagi ke sini. Nomor 25 halaman 169. Ada yang mau menjelaskan bagaimana cara ngerjainnya? Silahkan. Jawa mau, Pak. Boleh Zahwa. Gimana Zahwa? Dituliskan diketahui dulu Zahwa. Apa aja? Diketahui M-nya itu 60 kg. M-nya A-nya 60 itu kg. A-nya 1,5 meter per sekon kuadrat. Gravitasinya 10 M per S kuadrat. Yang ditanyanya kan F. Ya. Jawabannya F sama dengan M kali G ditambah M kali A. Oke, kenapa ditambah? Soalnya kan bentar, Pak. Karena dia ke atas. Gimana, Nak? Karena dianya tuh siapa? Anaknya ke atas. Si anaknya liftnya bergerak ke atas. Nah, jadi berlawanan gravitasi. Emang kalau berlawanan gravitasi jadinya plus? Jadi tidak berlawanan. Tidak berlawanan dengan Gravitasi. kan geraknya ke atas. Kan liftnya tuh ke atas. Ini lift ya, ini terus anak nih. Liftnya geraknya ke atas kan ya? Tuh. Jadi berlawanan. Gravitasi kan percepatannya ke bawah tuh. Kenapa jadi plus? Nah, ini pentingnya untuk menggambarkan diagram gayanya ya. Di sini kan anak punya gaya berat nih. Kemudian si anak juga punya gaya normal. Begitu ya? Arahnya ke sana ya, selalu tegak lurus dengan permukaannya. Sedangkan si liftnya itu bergerak ke atas. Berarti nanti di sini, nah masuknya itu jangan langsung F sama dengan, tetapi hukum 2 Newton dulu. Yaitu sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Sigma F itu sigma F yang mana aja? Berarti karena di sini pergerakannya ada di sumbu yang vertikal, ada di sumbu Y, berarti sigma FY. Sigma FY atau gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y ada apa aja? Yang pertama ada gaya normal, yang kedua ada gaya berat. Berarti di sini gaya normal dan gaya berat arahnya saling berlawanan. Berarti ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Bentar, Bapak lupa nutup jendela, berisik di luar. Nah, sekarang kita lihat bahwa arah geraknya ke atas. Dan gaya yang arahnya ke atas itu siapa tuh? Gaya normal atau gaya berat? Normal. Ya, gaya normal arahnya ke atas ya, betul ya. Arah percepatannya juga arahnya ke atas. Berarti yang searah dengan arah geraknya itu nilainya positif. Berarti di sini normal. Ya. Arahnya positif, berarti di sini positif N ya. Kemudian yang berlawanan dengan normal siapa? Yaitu gaya berat. Gaya berat arahnya ke bawah, berarti dia jadi negatif. Berarti negatif W. Sama dengan massa dikali dengan percepatan. Maka karena kita mau mencari besar gaya normalnya, maka W-nya pindah ruas. Jadi M dikali dengan A ditambah dengan W. Atau M dikali dengan A ditambah dengan M dikali dengan G. Begitu dapat dari situ.
Ya, Zahwa udah bener, MA ditambah dengan MG. Tetapi dapat dari sininya itu nggak bisa langsung atau jangan langsung karena rumusnya begitu. Enggak, karena ini didapatkan karena si gaya normalnya itu searah dengan arah geraknya. Kalau berlawanan dengan arah geraknya si gaya normal, maka jadinya negatif. Tetapi karena gaya normal di sini arahnya searah dengan arah geraknya, maka jadinya positif. Oke, sampai sini. Lanjutkan Zahwa. Jadi N-nya sama dengan N-nya sama dengan MA-nya 60 dikali 1,5. MG-nya 60 dikali 10. Sama 60 kali dengan 1,5, 90. Ditambah 600. Jadi N-nya sama Jadi, dengan 690 Newton. Newton. Atau pilihan B. jawaban B. Oke. Sip, betul ya. 690 jawabannya adalah B. Jadi untuk mencari kenapa dia bisa positif, begitu caranya ya. Bapak selalu mengingatkan untuk soal-soal mengenai gaya atau dinamika gerak, jangan lupa untuk menggambarkan diagram gayanya. Kalau bisa, kalau di soalnya tidak ada gambarnya, maka kita harus menggambarkan ulang situasi dari soalnya. Dalam kasus yang contoh kemarin ya, ini juga soalnya kan bentuknya soal cerita, maka Bapak gambarkan dulu situasi dari soalnya seperti apa, kemudian baru digambarkan diagram gayanya, dan akhirnya kita dapatkan jawabannya. Begitu juga dengan soal yang nomor 25 tadi, halaman 169. Meskipun di soalnya sudah ada gambarnya, si anak naik lift, tetapi kan situasi dan kondisinya itu belum jelas di situ. Dan diagram gayanya atau gambar gaya-gaya yang bekerjanya itu juga belum ada. Jadi harus kita gambarkan juga diagram gayanya. Gitu ya. Ada pertanyaan di nomor 25 halaman 169? Enggak ada? Kalau enggak, Pak. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke gaya berikutnya yang mungkin muncul ketika kita menggambarkan diagram-diagram gaya, yaitu namanya adalah gaya tegang tali. Di mana gaya tegang tali pasti disebabkan karena adanya tali. Tetapi tidak sembarang tali yang bisa memunculkan namanya gaya tegang tali. Syaratnya apa? Ya talinya harus menegang atau harus kencang, harus tidak kendor. Oleh karena itu, kalau ada tali terus talinya menegang, maka bisa kita sebutkan bahwa pada tali tersebut muncul atau terdapat namanya gaya tegangan tali. Nah, bila talinya tidak bermassa, di sini ada syaratnya. Jadi kalau talinya tidak bermassa, padahal tidak mungkin ya ada tali yang tidak bermassa, atau disebutkan di soalnya talinya itu massanya bisa kita abaikan. Atau kalau kita bandingkan dengan misalkan saya punya balok gitu ya, kemudian saya gantungkan dengan tali gitu ya. Nah, massa talinya ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa baloknya, berarti massa si talinya itu bisa diabaikan. Karena dia massanya tidak terlalu signifikan gitu ya. Atau bisa kita bisa anggap bahwa talinya tidak bermassa. Maka tegangan tali, gaya tegangan tali di ujung-ujung talinya itu akan sama besar. Jadi nanti ada ujung tali yang ada di atas dan ada di bawah ya. Di sini ada ujung tali yang ada di atas, dia akan menahan talinya supaya tidak jatuh ke bawah. Oleh karena itu gaya tegangan talinya ke atas. Yang nempel di plafon ya misalkan. Kemudian ada ujung tali yang di bawah yang nempel dengan baloknya, menyebabkan si baloknya tidak tertarik ke atas, maka dia gaya tegangan talinya akan ke bawah. Nah, kalau saya dekatkan keduanya gitu ya, tegangan tali yang di ujung sana dan tegangan tali yang di ujung sini, maka bisa saya gambarkan bahwa kedua tegangan tali tersebut akan saling bertemu di bagian sini dan arahnya saling berlawanan. Jadi gaya tegangan tali itu ada dua, yang di ujung atasnya atau di ujung bawahnya, pokoknya
ada selalu berpasangan kalau gaya tegangan tali. Jadi selalu berpasangan kalau gaya tegangan tali. Dia itu selalu berada di ujung-ujung talinya. Nah, pada katrol atau kalau talinya dihubungkan dengan katrol dan katrolnya itu kita anggap licin atau tidak bermassa, ini bisa juga licin ya katrolnya, maka tegangan tali di bagian kiri katrol dan bagian kanan katrol akan sama besar. Dan membuat talinya, sehingga membuat katrolnya tidak berputar. Nanti kita jelaskan bagaimana kondisi lebih detailnya ya di penjabaran persamaannya. Nah, pada gaya tegangan tali ini juga sama seperti pada gaya normal itu bisa kita tinjau pada dua sistem, yaitu pertama sistem yang tidak bergerak dan sistem yang bergerak. Jadi nanti ada dua sistem, yaitu sistem yang membuat si bendanya tidak bergerak dan ada sistem yang membuat bendanya itu bergerak. Nah, kalau pada sistem yang tidak bergerak, ini bisa terjadi pada contohnya itu kalau misalkan yang sekarang sedang viral itu adalah pada alat yang namanya adalah crane. Pernah lihat nggak alat yang namanya crane? Pernah ya. Jadi kalau kalian pernah Buat bangun, Bapak. ya yang buat ngangkut-ngangkut bahan bangunan sampai ke gedung-gedung yang tinggi gitu ya. Nah, itu contohnya adalah crane. Jadi si crane-nya ini akan menahan bahan bangunannya gitu ya supaya tidak jatuh. Nah, di sini ada tali-tali pada crane-nya itu atau bukan tali biasa ya, tetapi tali baja yang sangat kuat yang akan menopang atau yang akan menahan si beban dari crane-nya gitu, beban yang akan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lainnya sehingga dia itu tidak akan jatuh. Nah, pada kasus ini berarti sistem bendanya ini tidak bergerak. Pak, tapi kan crane itu membawa bendanya dari satu tempat ke tempat yang lainnya gitu ya. Nah, yang pada kasusnya crane itu jadi bendanya tidak bergerak. Kita anggap bendanya tidak bergerak. Kenapa? Karena hanya crane-nya yang bergerak. Jadi benda sama kalau kita perhatikan dengan crane-nya itu bendanya tidak bergerak terhadap crane-nya. Meskipun bendanya bergerak terhadap lingkungan sekitar misalkan ya, tapi bendanya tidak bergerak terhadap crane-nya. Kita ingat waktu kita membahas tentang gerak ya, bahwa gerak itu relatif bergantung sama titik acuan. Kalau kita lihat dari luar, misalkan ada orang yang ada di luar gitu ya, melihat bahwa si bendanya ini bergerak. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan orangnya di luar, maka si bendanya ini akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tetapi kalau misalkan ya yang melihatnya adalah operator si crane-nya yang ada di atas, maka si bendanya itu tidak bergerak. Jadi ini juga sistem yang tidak bergerak dan bergerak bergantung sama titik acuannya. Nah, kemudian sistem yang bergerak kebanyakannya itu kita lihat kasusnya pada benda-benda yang bergerak pada sistem katrol. Misalkan di sini ada katrol, kemudian ada dua benda yang saling digantungkan, maka mungkin salah satunya akan bergerak gitu. Entah itu benda yang sebelah kiri bergerak ke bawah, entah itu benda yang sebelah kanan yang bergerak ke bawah. Jadi pada sistem yang bergerak biasanya kita gunakan contohnya atau permasalahannya itu pada benda-benda yang bergerak dengan menggunakan sistem katrol. Oke, jadi gaya tegangan tali itu bisa kita tinjau menjadi dua sistem, yaitu sistem yang tidak bergerak atau diam dan sistem yang bergerak. Di mana gaya tegangan tali itu adalah gaya yang disebabkan oleh tali yang menegang. Kemudian ketika talinya tidak bermassa, maka ujung-ujung talinya sama besar. Karena di sini di ujung-ujung berarti gaya tegangan tali tersebut pasti berpasangan. Ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Pada kasus ini berarti ada gaya tegangan tali yang menahan bendanya supaya tidak jatuh dan ada gaya supaya si plafonnya itu tidak jatuh ke bawah.
Oke, kita bahas dulu untuk gaya tegangan tali pada sistem yang diam. Dimana saya punya sebuah bandul di sini. Misalkan saya punya bola besi, saya gantungkan dengan tali dan saya gantungkan di atas, di bawahnya plafon gitu ya, atau di apa nih, di langit-langit lah ya. Saya gantungkan di langit-langit. Maka bisa dilihat di sini gaya tegangan tali atau bendanya pasti punya gaya berat yang arahnya menuju ke pusat bumi. Dan karena dia ada talinya, maka benda ini pasti ada yang menahan gitu. Nah, menahan ini berarti karena dia punya gaya berat. Masih ingat kan kalau gaya berat itu selalu menyebabkan bendanya jatuh ke pusat bumi atau jatuh ke bawah gitu ya. Ini lantai atau buminya gitu ya. Maka supaya dia tidak jatuh ke bawah, harus ada yang menahan supaya bendanya tidak jatuh ke bawah. Nah, pada kasusnya ini karena dia digantungkan dengan tali, maka dia akan ditahan oleh tali. Nah, benda seolah-olah ditarik oleh bumi yaitu menuju ke bawah, maka talinya akan menegang. Nah, karena talinya menegang, dia akan muncul yang namanya gaya tegangan tali. Nah, sebenarnya di atap sini ya juga ada gaya tegangan talinya juga yang arahnya ke situ tuh. Sehingga gaya tegangan tali itu arahnya ke sini sama ke situ tuh. Sorry, ini kurang panjang. Nah, sebenarnya gaya tegangan tali itu arahnya ke situ sama ke situ tuh. Ini T1 juga. Tetapi karena kita bahasnya itu pada bendanya saja, maka gaya tegangan tali yang ada di atapnya atau di plafonnya ini bisa kita abaikan. Sehingga yang hanya kita ambil adalah gaya tegangan tali yang berada di ujung dari bolanya, bukan di ujung dari atapnya atau di ujung dari plafonnya. Jadi hanya kita ambil adalah gaya tegangan tali yang di ujung dari bolanya saja. Atau pada tali yang ada di ujung bolanya. Nah, karena dia sistemnya diam, maka berlaku hukum 1 Newton. Pada hukum 1 Newton, total gayanya itu pasti sama dengan 0. Karena di sini hanya ada gaya yang bekerja pada sumbu Y, pada sumbu X-nya itu enggak ada ya. Sehingga di sini F, Y sama dengan 0. Ada apa saja? Ada gaya tegangan tali T1 dan ada gaya berat yang arahnya saling berlawanan. Kalau kita anggap arah ke atas itu positif, maka T1 jadi nilainya positif, yang ke bawah itu jadi negatif, sama dengan 0. Di sini kita bisa lihat bahwa T1 akan sama dengan gaya beratnya. Nah, pada sistem yang diam, maka gaya tegangan tali akan sama dengan gaya beratnya. Ini kalau talinya tepat lurus vertikal ke bawah ya. Atau kita bisa lihat bahwa talinya itu vertikal lurus. Pak, gimana kalau talinya miring? Misalkan kalau saya gambarkan, gitu ya. Nah, begitu. Talinya begini, Pak. Mungkin nggak ada gaya tegangan tali? Mungkin, bisa jadi. Maka kalau gitu kita gambarkan di sini ada W, kemudian tegangan talinya ke situ tuh. Ini gaya tegangan tali. Maka gaya tegangan talinya harus kita bongkar menjadi pada sumbu X dan pada sumbu Y. Berarti sini ada TX. Kemudian di sini ada TY. Sorry, ini TY, sorry, ini TX. Maka gaya tegangan talinya bisa kita buka atau kita bongkar menjadi sumbu X dan sumbu Y. Nanti berarti peninjauannya berarti sigma F Y sama dengan 0, juga sigma Fx sama dengan 0, jangan lupa. Kalau kita punya penjabaran vektor di sumbu X dan sumbu Y, maka peninjauan hukum Newtonnya juga harus kita tinjau pada sumbu X dan sumbu Y. Tetapi hampir tidak mungkin
Kalau talinya diam seperti ini, kalau talinya miring seperti ini dan kondisi bolanya atau bendanya itu yang digantungkannya itu diam, hampir tidak mungkin. Yang mungkin gimana? Yang mungkin adalah kalau bendanya digantungkan dengan tali yang miring seperti itu, gitu ya. Dan digantungkan lagi atau dihubungkan lagi dengan tali yang lain. Misalkan ini ada 2 tali, berarti ini T1, di sini juga ada T2. Berarti nanti ada gaya tegangan tali T1 dan ada tegangan tali T2. Di sini ada bendanya atau berat bendanya arahnya ke situ. Nah, pada kasusnya ini berarti ada 3 buah atau 3 pasang gaya yang bekerja pada benda atau pada bandul ini. Yang pertama ada T1, yang kedua ada T2, dan yang ketiga ada gaya berat. Nah, ketika bendanya dipasang seperti ini, maka ini dikenal dengan yang namanya sistem 3 tali atau sistem pasangan 3 gaya. Kenapa sistem 3 tali? Karena seolah-olah si bolanya ini ditarik oleh 3 buah tali atau 3 buah gaya. Yang pertama ada T tegangan tali 1 yang arahnya ke situ ya. Dan ada tegangan tali 2 yang arahnya ke sana. Dan juga ditarik oleh gaya berat yang arahnya ke bawah. Atau disebut sama dengan namanya sistem tegangan 3 tali. Nah, gimana dong cara ngitung tegangan talinya kalau misalkan sistemnya merupakan sistem 3 tali? Nah, kalau sistemnya 3 tali, contohnya seperti ini ya. Jadi di 3 tali itu kalau bisa jadi kita punya 1 buah benda yang diikat oleh 2 tali. Pada kasusnya yang tadi ya. Saya punya contoh lain misalkan. Ini bola, kemudian saya ikat dengan 2 buah tali. Gitu ya. Maka di sini ada T1, di sini ada T2, kemudian ditarik oleh gaya berat W. Atau juga bisa dihubungkan dengan katrol-katrol gitu ya. Di sini ada katrol-katrol, kemudian di sini ada 3 buah benda atau 3 buah beban yang digantungkan pada masing-masing tali. Berarti pada kasus ini atau pada sistem yang digambar sini, kita gambarkannya adalah si benda yang satu pasti punya gaya berat. Nah, kalau misalkan, saya ulangi. Kalau misalkan kita punya gambarnya di sini ada 3 buah benda, maka kita harus tinjau satu persatu setiap benda dari setiap benda tersebut, gaya-gaya yang bekerja ada apa aja. Nah, di beban 1 atau W gitu ya, di sini berarti pasti punya W1, kemudian di sini pasti punya W2 dan punya W3. Kalau ada W1, W2 dan W3, maka di sini akan di W1 dulu ya. W1 dia nggak jatuh, maka dia pasti ditahan oleh gaya tegangan tali yaitu T1. Kemudian W2 juga pasti ditahan oleh tegangan tali yaitu T2. Dan W3 juga sama, pasti ditahan oleh tegangan tali T3. Nah, dari sini bisa kita transfer ketiga gaya T1, T2, dan T3 menuju ke satu titik yang sama. Karena mereka itu T1, T2, dan T3, kalau kita gambarkan gitu ya, ini T2 dia akan melewati katrol kemudian menuju ke situ. Nah, akan menuju ke titik P. T1 juga ternyata akan menuju ke titik yang merah ini atau titik P. Dan T3 kalau kita hubungkan gitu ya, melaju ke situ, oh ternyata terhubung juga ke titik P. Sehingga pada titik P, pada cabangnya titik P sini, itu sama aja kayak saya gambarkan beban yang ada di sini nih. Ada 3 buah cabang gaya, yaitu ada T1, T2, dan W di sini. Nah, pada kasusnya di sini berarti 3 buah cabang gayanya adalah yang pertama T1, kemudian ada T2, dan ada T3. Ya, kalau saya gambarkan lepas gitu ya. Ini adalah titik P. Ini titik P gitu ya. Kemudian di sini ada T1. Sana ada T2. Kemudian ada T3 tuh.
Nah, berarti sistem ini juga merupakan sistem cabang 3 tali. Di mana pada percabangan ini terdapat atau dihubungkan menggunakan 3 buah tali atau dihubungkan dengan 3 buah tali yang masing-masing dari talinya itu memberikan gaya, yaitu T1, T2, dan T3. Oke ya, jadi sistem 3 tali seperti ini. Nah, cara menghitungnya, sebelum kita menghitung berapa besar gaya tegangan talinya, maka kita lihat dulu masing-masing dari gaya ini akan membentuk setiap sudut pada cabangnya ini. Ada sudut yang di atas gitu ya, perbedaan sudut yang di atas ini. Kemudian ada sudut yang di situ dan ada sudut yang di sini nih. Jadi sudutnya ini dalam bentuk lingkaran ini terbagi menjadi 3 buah pecahan sudut nih. Yaitu ada yang di atas gitu ya, ada yang di sebelah kiri di sini dan ada yang di sebelah kanan. Nah, di mana setiap sudutnya itu bisa kita namakan berdasarkan gaya-gaya yang ada di ujung atau di belakang dari sudutnya tersebut. Misalkan gaya T1 kan arahnya ke bawah. Maka yang di belakangnya T1 ini saya namakan sebagai sudutnya yang dimiliki oleh gaya tegangan 1 atau gaya T1. Kalau saya menggunakan yang namanya sudutnya alfa misalkan ya, maka sudut yang ada di belakang sini saya namakan sebagai alfanya 1. Begitu juga dengan gaya yang membelakangi sudut dari yang di belakang sini, yang di ujung sebelah kanan sini. Saya hapus dulu P-nya ya biar tidak mengganggu. Nah, di mana di ujung di T2, di ujung dari T2-nya sini ya, di belakangnya itu ada sudut yang membagi gitu ya. Nah, ini bisa saya namakan sebagai sudutnya oleh T2 yaitu alfa 2. Berarti yang di ujung sini berarti alfa 3. Belum ya? Sebentar. Oke. Nah, kalau kita sudah merasakan menggambarkan sistem yang tadi kompleks yang tadi ya, ada 3 buah benda, kemudian digantungkan dengan katrol masing-masing. Nah, kita sederhanakan sistemnya tadi menjadi sistem yang ini, menjadi sistem cabang 3 tali yang seperti ini ya. Kita sederhanakan sistemnya, kemudian kita namai setiap gayanya. Nah, setiap gaya yang membelakangi sudut, kita namai juga sudutnya. Setiap sudut yang membelakangi gaya, maka kita namai juga sudutnya gitu ya. Maka kalau kita sudah masuk ke atau sudah menyederhanakan sistemnya menjadi seperti ini, maka kita bisa gunakan persamaan perbandingan antara T1, T2, dan T3. Di mana perbandingan gaya tegangan tali yang dihasilkan oleh T1, T2, dan T3 itu akan sama dengan saya salah tulis. Akan sama dengan T1 sama dengan T2 sama dengan T3. Jadi besarnya T1 sama dengan besarnya T2 dan sama dengan besarnya T3. Tetapi sudutnya ini ditempatkan di bagian dari bawahnya yaitu sinus alfa 1, sinus alfa 2, dan sinus alfa 3. Sehingga persamaan untuk cabang 3 tali itu sama dengan T1 dibandingkan dengan sinus alfa 1 akan sama dengan T2 dibandingkan dengan sinus alfa 2 dan sama dengan T3 dibandingkan dengan sinus alfa 3. Dan sistem ini pasti punya syarat bisa digunakan atau persamaan ini bisa kita gunakan dengan syarat sistemnya harus 3 cabang. Jadi kalau cuma 2 cabang itu nggak mungkin bisa kita gunakan persamaan ini. Kalau kita punya 3 cabang gitu ya, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Cara menentukannya sistemnya 3 cabang atau bukan, ya tadi dari gambar yang kompleks kita sederhanakan gambarnya jadi gambar yang lebih sederhana. Dari sini kita bisa tahu bahwa sistemnya memiliki 3 buah cabang gaya
Sehingga kita bisa gunakan persamaan yang di sini. Bapak, Ya, berarti nanti di setiap soal tuh kalau cabang 3 kali itu emang semuanya sama gitu Pak, T1, semuanya T2, sama. T3-nya. Semuanya sama. Bukan semua besar T-nya sama ya, tetapi perbandingan dengan sudutnya itu sama. T1 kalau saya bandingkan dengan sinus dari sudut alfa satunya harus sama dengan T2 dibandingkan dengan sinus alfa 2 dan harus sama dengan T3 dibandingkan dengan sinus alfa 3-nya. Jadi sinus alfa 1, 2, dan 3-nya jangan lupa. Jadi untuk sistem 3 cabang tali itu perbandingannya sama. Bukan besar T-nya sama ya, bukan besar tegangan talinya sama, tetapi perbandingannya yang sama. Ingat bahwa perbandingan sama belum tentu menghasilkan nilai yang sama. Ada pertanyaan lagi? Ya, gimana? Kalau sistem 4 tali ada nggak? Sistem 4 tali ada nggak? Ada. Tapi persamaannya nggak kayak gini. Persamaannya nggak kayak gini. Untuk sistem 4 tali gimana persamaannya? Nah, untuk sistem cabang 3 tali, ini adalah persamaan yang sangat sederhana atau hasil penyederhanaan dari persamaan-persamaan yang dihasilkan dari hukum 1 Newton. Nah, kalau saya sederhanakan, jadi ini sama aja kayak rumus cepatnya untuk sistem 3 cabang tali ya. Jadi ini penyederhanaan rumusnya jadi seperti ini. Pak, untuk yang cabang 4 tali gimana? Kalau 4 tali berarti balik lagi nih menggunakan hukum Newton, hukum 1 Newton. Untuk benda yang diam atau hukum 2 Newton untuk benda yang bergerak. Terus gambar gambar gaya-gayanya gimana, Pak? Ya berarti harus kita gambarkan dulu menggunakan diagram-diagram gaya. Maka untuk bisa apa ya namanya? Untuk bisa banyak mengerjakan soal-soal tentang dinamika gerak atau tentang gaya Newton, maka harus bisa menggambarkan dulu. Bapak kan selalu menitik beratkan atau selalu menuntut kalian untuk gambarin dulu gaya-gayanya yang bekerja. Nah, itu kalau ada 4 cabang tali gimana? Berarti ya bisa kita gunakan hukum 1. Kita balik lagi ke rumus awalnya atau ke prinsip awalnya bahwa setiap benda yang menggunakan atau yang memiliki gaya berarti itu berlaku hukum 1 Newton kalau bendanya diam atau berlaku hukum 2 Newton kalau bendanya bergerak. Gitu ya. Gimana, ada pertanyaan lagi? Jelas, Bapak. Oke. Nah, sebelum ke sini ya, sebenarnya Bapak lagi nyari soal yang sistem cabang 3 tali ini, ternyata di buku kalian itu nggak ada soalnya. Sebentar, Bapak lihat dulu. Oh iya, nggak ada ini soalnya. Jadi nggak bisa Bapak kasih contoh soalnya ya, karena di buku nggak ada contoh soalnya. Bapak apa namanya, mengutamakan dulu contoh-contoh soal yang ada di buku paket untuk jadi contoh soal dan latihan. Jadi untuk yang sistem cabang 3 tali ini meskipun di UN, sekarang udah nggak ada UN ya. Ya pokoknya meskipun soal-soal tentang sistem cabang 3 tali ini sering keluar, tetapi karena di buku kalian tidak ada contoh soalnya, jadi kita skip aja dulu contoh soalnya untuk sistem cabang 3 tali. Kita masuk dulu ke sistem tali yang sekarang bendanya bergerak. Kalau tadi kan yang tegangan tali yang di sini ya, dua-duanya mau dihubungkan dengan 1 tali atau dengan 2 tali atau menggunakan cabang 3 tali. Nah, ini masih kondisi bendanya masih dalam keadaan diam atau seimbang atau setimbang. Nah, gimana kalau misalkan bendanya sekarang bergerak? Contohnya di sini misalkan saya punya 2 buah bola yang memiliki massa berbeda
kemudian saya gantungkan dengan tali, kemudian talinya dihubungkan dengan katrol. Nah, di sini syaratnya adalah, atau dalam kasus ini katrolnya itu kita anggap tidak bermassa dan katrolnya licin. Jadi katrol tidak bermassa atau katrol licin itu sama aja. Misalkan katrolnya tebal, katrolnya gede, tetapi dia licin, berarti sama aja kita anggap bahwa katrolnya itu tidak bermassa. Kenapa? Karena katrolnya tidak berputar. Jadi kan kalau misalkan kalian pernah pakai katrol, ada yang belum pernah pakai katrol di sini? Ada yang nggak tahu katrol di sini? Tahu semua kan ya, katrol seperti apa? Jadi katrol kalau kita pakai, contohnya buat nimba air, biasanya kalau di yang tinggal di pedesaan, kemudian sumber airnya masih pakai sumur, maka untuk menimba airnya harus pakai katrol di atasnya ya. Nah kalau kita tarik katrolnya, maka dia katrolnya akan muter. Nah, pada kasusnya ini, pada kasus di sini, itu kita anggap si katrolnya tidak berputar. Jadi yang bergerak itu cuman talinya aja yang bergeser. Jadi katrolnya diem, cuman talinya aja yang bergeser, talinya aja yang di sini yang bergeser ke kiri dan ke kanan. Atau kita anggap talinya itu licin dan talinya numpang lewat. Dari syarat-syarat di tegangan tali tadi, kalau katrolnya licin atau katrolnya tidak bermassa atau katrolnya tidak berputar atau talinya numpang lewat, ini sama aja keempat syarat ini atau keempat kondisi ini, maka bisa kita katakan bahwa tegangan tali T1 itu harus sama dengan tegangan tali pada T2. T1 yang mana, T2 yang mana? Ya, karena di sini yang kita gandungkan adalah benda A dan benda B. Benda A pasti dia punya gaya berat A. Benda B juga pasti punya gaya berat B. Benda A pasti ditahan oleh gaya tegangan tali TA. Benda B juga pasti punya ditahan oleh gaya tegangan tali TB. T1 sama dengan T2 pada syarat yang ada di sini itu sama dengan tali, tegangan tali yang berada pada sisi sebelah kiri harus sama dengan tegangan tali pada sisi yang sebelah kanan. Berarti kalau kasusnya menggunakan gambar ini dengan beban A dan beban B dan tegangan tali A dan tegangan tali B, maka di sini sama aja TA sama dengan TB. Begitu. Jadi tegangan tali A sama dengan tegangan tali B. Dan karena sistemnya bergerak, kemungkinan benda bergeraknya ini karena B-nya lebih besar, maka kemungkinan B-nya yang bergerak ke bawah. Jadi arah pergerakannya ini, arah percepatannya itu menuju ke B, B-nya arahnya ke bawah. Kalau B-nya bergerak ke bawah, berarti A-nya bergerak kemana nih? Ke atas. Ke atas ya. Atas. Ya, dia ditarik oleh tali naiknya ke atas. Berarti antara A sama B itu pergerakannya berbeda ya. Kalau saya balik A-nya itu turun ke bawah, maka B-nya pasti ke arah sebalikannya itu naik ke atas, begitu ya. Nah, di sini kita sudah punya gaya yang bekerja, ya ada TA, di benda A ada TA sama WA, kemudian arah geraknya ke atas. Kemudian gaya yang bekerja pada benda B ada TB sama WB dan arah geraknya ke bawah gitu ya. Maka untuk bisa menganalisis gaya-gaya yang bekerja tadi dan kita masukkan ke hukum Newton, maka harus kita tinjau setiap massa dari bendanya atau setiap bendanya harus kita tinjau satu per satu. Jadi A-nya kita harus masukin ke hukum Newton, B-nya juga kita harus masukin ke hukum Newton. Jadi kita masukin satu per satu, A-nya dulu, kemudian yang B-nya. Ya, di sini gambar diagram gayanya sudah selesai ya. Kemudian kita punya syarat bahwa di sini TA sama dengan TB. Maka kita coba analisis untuk masing-masing bendanya, yaitu A dan B. Ini T1, T2 sama aja lah. Sorry. Kita tinjau dulu benda yang pertama yaitu benda A.
Kita tinjau benda A. Tinjau A. A katanya ada gaya, yaitu gaya berat A dan gaya tegangan tali A kemudian bergerak ke atas. Berarti yang berlaku hukum 1 atau hukum 2 Newton. A-nya bergerak ke atas. Hukum 2 Newton ya. Kenapa? Karena si A-nya atau benda A-nya bergerak. Karena bendanya bergerak, maka berlaku hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton bilang bahwa sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Karena di sini, di gambar sini gaya-gaya yang bekerja hanya berada di sumbu yang vertikal ya, atau di sumbu Y, maka di sini sama dengan sigma Fy. Di sini saya tuliskan jadi sigma Fy sama dengan masanya A dikali dengan percepatannya A. Oke, di situ ada gaya-gaya yang bekerja pada benda A, ada TA sama WA. TA arahnya ke atas, WA arahnya ke bawah. Nah, sedangkan A itu katanya bergerak ke atas. Karena A bergerak ke atas, maka gaya yang searah dengan arah geraknya itu nilainya jadi positif. Sedangkan yang berlawanan dengan arah geraknya itu nilainya jadi negatif. Berarti pada kasus ini TA yang arahnya ke atas berarti jadi positif, WA yang arahnya ke bawah berarti jadi negatif. Berarti kalau saya masukkan ke dalam persamaan hukum 2 Newton, di sini ada TA yang positif dikurangi dengan WA yang negatif. Sama dengan massa A dikali dengan A. Nah, ini bisa saya pindahkan ruasnya ke sebelah kanan. Maka TA sama dengan massa A dikali dengan percepatan ditambah dengan gaya beratnya A. Maka untuk mencari besarnya gaya tegangan tali pada massa A atau pada bagian yang A itu sama dengan massa A dikali dengan percepatannya ditambah dengan massa A dikali dengan percepatan gravitasi. Atau saya keluarkan di sini MA sama dengan A ditambah dengan G. Gitu ya. Nah, belum selesai karena kita masih ada tinjauan berikutnya yaitu pada benda B. Ini saya masukkan atau saya tuliskan ini untuk persamaan 1. Kemudian kita tinjau benda yang B. Oke, sekarang kita tinjau benda B. Benda B katanya gaya-gaya yang bekerja ada TB dengan gaya berat B. Dan ternyata arah geraknya ke bawah. Karena dia bergerak berarti berlaku hukum berapa Newton? Karena dia bergerak hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton bilang sigma F harus sama dengan massa dikali dengan nilai percepatannya. Karena pada B gaya yang bekerja hanya pada sumbu yang vertikal ya, maka di sini sama dengan sigma Fy. Nah, kemudian dari gambar ini arah gerak dari B itu arahnya ke bawah. Berarti gaya yang searah dengan arah geraknya itu nilainya positif dan berlawanan arah geraknya nilainya negatif. Berarti yang di sini yang positif yang WB atau TB? Yang WB ya, karena dia geraknya ke bawah, sedangkan WB juga arahnya ke bawah. Sehingga yang positif adalah WB. Yang negatif adalah TB, sama dengan massa dikali dengan percepatan. Karena kita mau cari di persamaan atas pada peninjauan benda A, kita cari TA-nya. Maka kita cari di sini TB-nya berapa. Untuk mencari TB berarti TB-nya pindah ruas ke sebelah kanan, MA-nya pindah ruas ke sebelah kiri ya. Berarti WB dikurangi dengan MB dikali dengan A sama dengan TB. Atau saya tulis sebalikannya berarti TB sama dengan MB dikali A dikurangi, kebalik.
dikali dengan gravitasi maksudnya. Dan MB dikali dengan A. Atau saya jangan tulisin gini dulu deh, barangkali bingung. Ininya sama dengan WB dikurangi MB dikali A. Maka TB sama dengan MB dikali dengan G dikurangi MB dikali dengan A. Ya, atau saya keluarkan sini berarti TB sama dengan MB dikali dengan G dikurangi dengan A. Ini saya tuliskan sebagai persamaan 2. Gitu ya. Nah, di sini untuk mencari TA berarti persamaannya ini. Ini untuk mencari TB berarti persamaannya ini. Kalau mau mencari besar tegangan tali A, caranya yang ada di atas sana. Untuk mencari tegangan tali B berarti caranya yang ada di sini. Jadi dari satu kasus kita punya 2 persamaan. Tetapi kita masih belum tahu nilai percepatannya atau nilai A-nya berapa. Gitu ya. Karena pada kasusnya ini tidak dijelaskan bahwa pergerakannya itu bergeraknya dengan percepatannya nilainya berapa. Sehingga sebelum kita bisa tahu nilai tegangan tali A dan tegangan tali B, kalau kita nggak tahu nilai percepatannya, nilai A-nya di sini, kita nggak akan bisa ngitung berapa tegangan tali A-nya dan berapa tegangan tali B-nya. Maka untuk bisa menghitung berapa nilai percepatannya, kita menggunakan syarat yang tadi yang sudah kita tentukan bahwa ketika 2 buah benda digantungkan dengan tali yang tidak bermassa, bentar. Bapak ulangi. Kita masukkan syarat bahwa ketika 2 benda dihubungkan dengan tali dan katrol yang tidak bermassa, atau bisa dibilang dihubungkan dengan katrol yang licin, sehingga katrolnya tidak berputar atau numpang lewat aja talinya, maka ada syarat bahwa TA sama dengan TB atau T1 sama dengan T2. Gaya tegangan tali pada sisi yang sebelah kiri harus sama dengan gaya tegangan tali pada sisi yang sebelah kanan. Berarti pada kasus ini kita punya persyaratan bahwa TA akan sama dengan TB. TA itu ini 1 persamaan 1, TA itu TB itu persamaan 2. Berarti saya bisa masukkan persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Di mana persamaan 1 adalah massa A dikali dengan A ditambah dengan massa massa A dikali dengan G. Ini biar enak ya, saya buka semuanya dulu. Kemudian persamaan 2 ini yang ini ya, massa B dikali dengan percepatan gravitasi dikurangi dengan massa B dikalikan dengan percepatan A. Nah, supaya bisa kenapa saya bongkar dulu atau saya buka dulu ini MA kali A, nggak langsung persamaan ini, supaya saya bisa kumpulkan mana yang punya nilai percepatan A dan mana yang punya nilai percepatan G, saya kumpulkan jadi 1. Berarti yang ini MB dikali dengan A, saya pindah ruaskan ke sebelah kiri. Sedangkan yang MA dikali dengan G, saya pindah ruaskan ke sebelah kanan. Berarti di sini jadi MA A ditambah dengan MB A gitu ya. Kemudian yang ini jadi MB G dikurangi dengan MA G. Karena ini sama-sama A ya. Berarti A dikali MA ditambah dengan MB. Karena ini sama-sama G, berarti ini G MB dikurangi dengan MA. Nah, karena kita mau mencari nilai percepatan A-nya, maka A sama dengan G dikali dengan MB dikurangi MA dibagi dengan MA ditambah dengan MB. Maka untuk mencari besar percepatan pada katrol tersebut, pergerakan 2 benda yang dihubungkan dengan katrol tadi,
Itu menggunakan persamaan ini, yaitu persamaan yang ketiga. A-nya sama dengan percepatan gravitasi dikali dengan selisih beratnya atau selisih massanya dibagi dengan jumlah dari massanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi di satu kasus aja mengenai tegangan tali pada sistem yang bergerak, kita punya 3 persamaan yang berbeda. Tetapi jangan bingung ya, jangan sampai bingung untuk menggunakan persamaan-persamaan ini, karena sebenarnya persamaan ini itu diturunkan berdasarkan hukum 2 Newton. Dan berlaku pada kasus-kasus tertentu. Contohnya pada kasus yang di sini ada 2 benda digantungkan dengan tali, kemudian dihubungkan dengan katrol ya. Maka muncul 3 persamaan ini. Sama seperti yang Bapak jelaskan di tadi ya, gimana kalau sistem 4 tali? Ya berarti kita harus gambar dulu gaya-gayanya, kemudian kita hubungkan apakah itu menggunakan hukum 1 Newton atau hukum 2 Newton. Jadi untuk bisa meninjau atau mengerjakan soal-soal mengenai hukum Newton, yang pertama tips dan triknya adalah gambarkan dulu gaya-gayanya atau situasi dan kondisinya. Kemudian gambar diagram gayanya. Baru yang ketiga kita gunakan hukum Newton tentang gerak. Ada hukum 1, ada hukum 2, dan ada hukum 3. Begitu. By the way, kalau PTS mulainya bulan Maret ya? Atau akhir Februari ini? Bapak lupa nggak? Bulan Maret deh Pak ini. Bulan Maret ya? Kalau gitu, kalau bulan Maret berarti kayaknya cukup sampai ke gaya gravitasi ya. Karena Bapak jangan hukum banyak. enggak, gaya gravitasi itu sama aja kita masuk ke hukum 3 Newton sebenarnya. Penerapan dari hukum 3 Newton itu gaya gravitasi. Ini masih tentang gaya, berarti nanti di PTS itu semuanya tentang gaya. Berarti tentang gaya apa namanya? Dari hukum 1 Newton sampai ke hukum 3 Newton. Bapak yang ini ada contoh soalnya nggak? Nah, kalau yang ini ada contoh soalnya. Nah, ini. Nah, bedanya kalau tadi digantungkannya secara vertikal, yang ini digantungkannya salah satunya itu horizontal. Tetapi tidak masalah. Kenapa? Karena meskipun dia digantungkan secara horizontal, ternyata di sini lantainya licin. Kalau lantainya licin berarti seolah-olah di sini tidak ada gesekan, sehingga besar gaya tegangan talinya yang dihubungkan dengan apa namanya katrol ini T1 TA misalkan sin TB. Nah, di sininya licin ya. Kemudian katrolnya itu lantai gesekan antara tali dengan katrol diabaikan. Karena gesekan di antara keduanya diabaikan, maka kita punya syarat TA-nya sama dengan TB. Jadi kalau licin-licin seperti ini, kalau misalkan diabaikan, maka punya syarat TA akan sama dengan TB. Atau gaya tegangan tali pada benda yang pertama akan sama dengan gaya tegangan tali pada benda yang kedua. Nah, di situ bendanya masing-masing 1 kg dan 3 kg. Tapi gambarnya ini ya kebalik ya. Harusnya A-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan B. Ini penggambarannya salah nih Kak, gambarnya. Tapi tidak masalah, di sini sudah kita punya bahwa masanya A sama dengan 1 kg, masanya B sama dengan 3 kg. Dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti gambar. Dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, lantai dan gesekan antara tali dan katrol itu diabaikan, dan B bergerak turun. Nah, kalau B-nya bergerak turun, sini berarti B-nya turun ke bawah.
A-nya berarti bergerak ke kanan. Oke, jangan lupa kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda terlebih dahulu. Yang pertama kita gambarkan gaya yang bekerja pada benda A. Yang pertama dia pasti punya gaya berat yaitu WA. Dan dia pasti ditarik oleh gaya tegangan tali yaitu TA. Kemudian pada benda B dia ditahan oleh TB. Dan dia akan ditarik oleh gaya berat yaitu WB. Oke, sekarang kita baru tinjau masing-masing bendanya. Tinjau A terlebih dahulu. Ternyata A itu ditarik oleh dua buah gaya. Yang pertama ada gaya berat yang arahnya vertikal ke bawah. Dan ada gaya tegangan tali TA yang arahnya horizontal ke kanan. Nah, kalau kita lihat ternyata si A ini bergeraknya juga ke kanan. Si A ini ternyata ikut bergerak ke kanan atau dia bergerak ke arah yang horizontal. Oleh karena itu, pada tinjauan benda A, karena benda A-nya itu bergerak secara horizontal, maka hukum Newton yang berlaku adalah hukum 2 Newton. Karena dia bergerak. Tetapi karena pergerakannya ke arah horizontal atau ke arah sumbu X, maka sigma F yang ada di sini cukup hanya pada sigma F yang pada sumbu X-nya saja atau sumbu horizontalnya saja. Sama dengan hukum 2 berarti massa dikali dengan percepatan. Ingat ya, kalau kita mau melihat apakah hukum 2 Newtonnya itu berlakunya atau rumusnya seperti apa, apakah gaya-gayanya bekerja di sumbu X atau sumbu Y, maka kita lihat dia bergeraknya ke arah mana. Apakah dia bergerak ke arah vertikal atau ke arah horizontal atau ke arah yang miring yaitu diagonal. Kalau dia bergerak ke arah horizontal saja, maka kita cukup cari sigma Fx-nya saja. Atau dia bergerak ke arah sumbu X, maka cukup kita cari Fx-nya saja. Kalau dia bergerak ke arah sumbu yang vertikal, gitu ya, atau sumbu Y, maka kita cari sigma Fy-nya. Kayak di sini saya tuliskan di sini sigma Fy karena pada penggambaran di sini si bolanya itu bergeraknya pada sumbu yang vertikal, gitu ya. Maka di sininya sigma F-nya atau hukum Newtonnya masuknya adalah sigma Fy. Begitu juga dengan benda B-nya. Sedangkan pada kasus yang contoh soal ini, benda A bergeraknya ke arah sumbu yang horizontal atau sumbu X. Sehingga hukum Newtonnya itu kita carinya adalah sigma F pada sumbu X. Berarti ini MA ya. Nah, sigma F pada sumbu X atau gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X di benda A itu cuman ada gaya tegangan tali A yang arahnya ke kanan. Kalau kita anggap ke kanan itu positif, kalau kita lihat bahwa gerakan bendanya itu ke kanan dan TA-nya ke kanan, maka TA pasti nilainya positif. Karena TA searah dengan arah gerak dari bendanya, maka TA gitu ya. Cuma ada TA aja kan, tidak ada gaya yang lain kan pada horizontal. Sini berarti langsung aja TA sama dengan massa A dikali dengan nilai percepatannya. Pak. Ya. Kan A-nya posisinya di kiri, terus karena geraknya ke kanan jadi positif. Iya. Bukan dilihat dari posisinya. Bukan dilihat dari posisinya, tapi dilihat dari geraknya kemana. Oke. Oke ya. Maka TA sama dengan MA dikali dengan nilai percepatannya. Baru kita tinjau benda B. Bapak mau nanya, Boleh? kalau misalnya posisi katral di kiri tapi pergerakan A-nya ke kanan, dia jadi positif atau negatif? Posisi katrolnya misalkan di sini. Gitu ya. Iya, Pak. Dia bergeraknya ke kanan.
Iya. Bergeraknya ke kanan berarti tetap positif. Sorry. Oh, kalau katornya sebelah kiri ya, misalkan A-nya ada di sini, berarti tegangan talinya kan ke sana tuh. Kan tegangan talinya ke arah situ. Karena kalau tegangan tali itu selalu mendekati dari talinya ke arah mana tuh? Terus bergeraknya ke arah kanan. Berarti antara tegangan tali gitu ya, dengan arah geraknya itu berlawanan atau searah nih? Berlawanan. Berlawanan. Kalau berlawanan berarti tegangan talinya nanti jadi negatif. Kenapa? Karena dia bergerak berlawanan, gayanya berlawanan dengan arah geraknya. Gitu ya. Nah, biar nggak bingung, Bapak hapus dulu. Nah, pada kasus yang soal ini geraknya si A ini arahnya ke kanan, sedangkan gaya tegangan talinya yang A itu arahnya ke kanan juga. Maka nilai A-nya itu pasti positif. Kita ambil persamaan 1. Kemudian kita tinjau benda B. Benda B bergeraknya kemana nih? Ke bawah ya. Karena bergeraknya dia ke bawah atau bergerak ke arah vertikal, maka atau di sumbu Y ya, maka hukum 2 Newton yang berlaku cukup kita cari gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y-nya aja. Sigma FYM B dikali dengan percepatan. Kenapa? Karena dia hanya bergerak pada arah yang vertikal atau di sumbu Y ini. Kemudian arah geraknya ternyata dia bergerak ke bawah. Si B-nya itu bergerak ke bawah. Kalau B-nya bergerak ke bawah, maka gaya yang searah dengan gerakannya, yaitu yang sama-sama arahnya ke bawah, nilainya pasti positif. Dan yang berlawanan dengan arah geraknya, nilainya jadi negatif. Di sini yang searah dengan arah geraknya adalah WB yang arahnya ke bawah tuh. Berarti di sini WB. Dan TB-nya yang arahnya ke atas jadi negatif. MB dikali dengan A. Nah, berarti saya mau cari TB nih. Maka TB-nya saya pindah ruaskan sebelah kanan. MB sama A-nya saya pindah ruaskan sebelah kiri. Berarti WB dikurangi MB dikali dengan percepatan sama dengan TB. Ini adalah persamaan yang kedua. Ini TB ya. Oke, kemudian kita punya syarat bahwa karena gesekan di lantainya diabaikan, kemudian talinya juga diabaikan, kemudian katrolnya juga diabaikan, maka kita punya persyaratan bahwa tegangan tali A akan sama dengan tegangan tali B. Berarti TA sama dengan TB. TA itu kita dapatkan bahwa TA itu merupakan persamaan 1, berarti persamaan 1. Sedangkan TB-nya juga persamaan 2, sama dengan persamaan yang kedua. Persamaan 1 katanya MA dikali dengan A. Berarti langsung aja. TA sama dengan MA dikali dengan A. Kemudian T2-nya adalah WB dikurangi dengan MB dikali dengan A. Oke, kalau saya sambungkan atau saya satukan yang punya percepatan A gitu ya, maka yang ini saya pindah ruaskan, yang MB dikali dengan ini, pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi MA dikali dengan percepatan A, ditambah dengan MB dikali dengan percepatan A, sama dengan WB. Karena sama-sama dikalikan A, berarti A dikali MA ditambah dengan MB, sama dengan WB. Karena kita mau nyari percepatan A, berarti A-nya sama dengan WB dibagi dengan MA ditambah dengan MB. Kenapa kita cari A? Karena kita mau mencari tegangan tali.
Sedangkan tegangan tali itu adalah massa dikali dengan percepatannya. Di sini juga ada massa dikali dengan percepatan. Maka kita harus cari percepatannya terlebih dahulu, yaitu persamaan 3. Saya kotakin ini jadi persamaan 3 ya. Nah, karena kita sudah punya persamaan untuk mencari percepatan, maka kita langsung saja masukkan angkanya untuk mencari percepatan, yaitu A sama dengan WB dibagi dengan MA ditambah dengan MB. WB itu berarti massa B dikali dengan percepatan gravitasi, dibagi dengan massa A ditambah dengan massa B. Berarti sama dengan MB-nya itu adalah 3, G-nya adalah 10 ya. Sini ada lihat. MB-nya 3, kemudian G-nya 10, dibagi dengan MA-nya 3, MA-nya 1, MB-nya 3. Berarti 30 bagi 4. Berapa tuh? 30 bagi 4. 7, ya? 7,25. 7,5. 7,5. Oh iya, 7,5. 7,5. 7,5 meter per sekon kuadrat. Maka percepatannya adalah 7,5 meter per sekon kuadrat. Tetapi di soal ternyata yang diminta adalah tegangan tali atau gaya T. Nah, karena kita punya syarat TA sama dengan TB, gitu ya. Berarti kalau kita punya nilai TA-nya sekian, itu nilainya sama dengan nilai TB-nya. Jadi kalau kita sudah punya nilai percepatannya, terserah mau nyari TA atau mau nyari TB. Kita masukkan A-nya ke dalam persamaan 1 atau ke persamaan 2, maka nilainya harus sama. Nilainya pasti sama kalau kita masukkan nilai A-nya. Kita cari TA dulu ya kali ya. Kita masukkan ke dalam persamaan 1. Ya, ke persamaan 1 sini. TA sama dengan massa A dikali dengan percepatan. Massa A-nya 1, percepatannya ada 7,5. Berarti TA-nya sama dengan 7,5 Newton. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan 2, yaitu TB sama dengan WB dikali MB dikali A, maka hasilnya harus sama yaitu 7,5 Newton. Di sini WB berarti massa B dikali dengan gravitasi sama dengan 30. Dikurangi MB-nya adalah 3. Ininya 7,5. Berarti 30 dikurangi berapa nih? 4,5. Berapa? 22,5. 22,5 ya? 30 kurangi 22,5 yaitu 7,5 Newton tuh. Bisa dilihat bahwa ini bukti bahwa TA sama dengan TB. TA-nya 7,5, TB-nya juga 7,5. Cari salah satu sudah cukup, cari dua-duanya tidak jadi masalah. Atau boleh. Kalau sudah ketemu nilai percepatannya, maka untuk mencari gaya tegangan talinya, itu boleh masukin ke persamaan 1 atau boleh masukin ke persamaan 2. Atau boleh dua-duanya dicari juga boleh. Karena nilainya sama. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk tegangan tali? Catat dulu aja untuk latihan soalnya. Nomor 31 halaman 172. Bapak boleh set sebelumnya nggak? Boleh. Sebentar. Tapi dicatat dulu ya. Nomor 31 halaman 172 untuk latihan soal.
Oke, karena waktunya sudah habis, kita akhiri saja. Silakan bisa Hana kalau mau nyatet nanti Bapak upload ininya ke GCR. Nanti dicek aja di GCR PowerPoint-nya untuk 10 IPA 3. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sebentar, Bapak lagi nge-save PowerPoint not responding. Oke, sip. Seperti biasa, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, silahkan dibuka kameranya. Sebagai bukti pertemuan kita hari ini, mau Bapak screenshot. Mangga yang bisa buka kamera. Oke, yang sudah buka kamera, boleh silakan ditahan posenya. Ya, nggak apa-apa. Yang nggak bisa buka kamera, boleh kasih reaction saja atau respons. Bapak screen sekarang ya, tahan, tahan, tahan. Tahan, tahan. Sebentar. Tahan, tahan. Oke, sip, terima kasih. Silakan bisa ditutup kembali kameranya.